Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue Wise. Pemerintahan Prabowo selalu digoyang, baik dari mantan-mantan jenderal, kemudian mahasiswa, dan beberapa tokoh yang lain. Entah itu menggoyang Prabowo atau menggoyang Gibran. Tapi yang jelas ada manuver-manuver politik, ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada pembangkangan atau pemakzulan terhadap Prabowo maupun Gibran. Tapi ada yang berpikir ulang juga, karena sasaran tembaknya Gibran. Nah, dia berpikir kalau menjatuhkan Prabowo yang akan menjadi presiden adalah Gibran. Tapi di luar itu semua, ada beberapa tokoh yang juga pro dengan Prabowo. Ada yang tahu persis seperti apa dan mempertahankan Prabowo untuk tetap menjadi presiden. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Prabowo ini terlambat jadi presiden. Harusnya beberapa periode yang lalu Prabowo menjadi presiden sehingga negara kita akan bisa menjadi lebih baik dari kemarin-kemarin. Ya, saya catat ada tiga tokoh. Ya, paling tidak ada tiga tokoh. Yang pertama adalah Ketua Umum PB Al Wasliyah, salah satu ormas Islam yang ada di Aceh, yaitu Dr. Kiai Haji Masyuril Khamis SHMM. Dia mengatakan Pak Prabowo ini terlambat jadi presidennya. Ya. Terlambat kalau kemarin-kemarin periode-periode sebelumnya sudah jadi, saat ini negara kita sudah makmur. Ya, dia punya dasar tertentu. Ya, sekarang Prabowo betul-betul ingin mengembalikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dia ingin menegakkan itu tentang sistem perekonomian Indonesia lah, ya, baik tentang koperasi, kemudian tentang ya segala sesuatu tentang perekonomian. Banyak hal yang nanti akan kita tayangkan. Kemudian yang kedua adalah Ketua Indonesia Police Watch, yaitu Sugeng Teguh Santoso. Sugeng Teguh Santoso. Dia juga menggambarkan atau memberi edukasi kepada kita semua bahwa langkah-langkah Prabowo ini sebetulnya hebat. Ya. Hebat. Dia melawan oknum-oknum TNI, Polri, pasukan hijau dan pasukan coklat yang menjadi backing para oligarki. Prabowo memusuhi oligarki, memangkas oligarki, ya, demi kembalinya uang ke negara. Kemudian yang ketiga ini dulu mantan sekretaris Kementerian BUMN tahun 2005-2010 kalau nggak salah ya. Sekarang jadi aktivis. Dia suka ngomong di mana-mana, yaitu Said Didu. Said Didu ini awalnya golongan kiri, menyerang pemerintahan, menyerang Prabowo, tapi sekarang dia berbalik arah. Ya, berbalik arah, ingin mempertahankan dan mendukung Pak Prabowo menjadi presiden, sebagai presiden sampai akhir ya, hasil jabatan. Ya, dia menjelaskan ke kolega-koleganya, teman-temannya, bahwa Pak Prabowo ini harus didukung. Ya, karena memang Pak Prabowo punya program-program yang bagus untuk rakyat Indonesia. Nah, seperti apa kita lihat videonya terlebih dahulu.
Menurut saya khususnya, kalau boleh saya sebut, terlambat beliau jadi presiden. Karena apapun yang terjadi hari ini, harus kita akui. Ini faktornya tidak 1, 2, 3. Tapi salah satu di antaranya adalah, menurut saya, terlambat beliau. Andai mungkin jauh sebelum ini, dengan sikap beliau sebagai negarawan, tadi menjaga hifzuddin, hifzun nasab, hifzul akal, hifzul mal, khususnya menjaga harta negara, sesuai dengan pasal 33 itu yang merupakan komitmen beliau. Saya pikir kesejahteraan ini tidak seperti yang sekarang. Harusnya lebih cepat. Lebih cepat. Oke. Saya pikir presiden yang berani membuat statement kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 beliau. Dan itu merupakan pidato beliau di mana-mana, dan itu dia buktikan bahwa ada yang tergilas dengan itu. Itu sudah sesuatu hal yang resiko bagi yang selama ini bermain-main. Kebijakan misalnya ekspor satu pintu. Mungkin masyarakat awam ini apa gitu. Ini apa betul? Orang baru tahu ternyata yang harusnya kita menerima 10 selama ini kok cuma dapat 1. Ternyata yang menerima 9 itu orang lain. Orang lain, negara dirugikan. Nah, ternyata banyak tikus-tikus kecil yang akhirnya menjadi tikus besar yang menggerogoti kekayaan sebuah negeri. Kan gitu ya? Di dalam Islam ada satu ayat Quran, kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Tidak boleh harta kekayaan itu berada pada sekelompok orang. Dari 7 presiden sebelumnya belum ada presiden yang berani menyentuh oligarki dan bintang-bintang hijau dan coklat yang melindungi oligarki. Dan mereka marah semua. Ada Prabowo. Mereka marah semua. Karena politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Jadi mari kita sangat jernih melihat. Coba lihat gerakan yang terjadi. Semua juru maki ke Prabowo. Terus kita harus diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Oke? Masih realistis lah kita melihat perkembangan. Sekarang coba lihat Prabowo menyelamatkan negeri ini seperti apa sih? Ya, hanya dia yang berani mengambil kebun sawit dan tambang puluhan juta hektar dari oligarki. Hanya dia. Anda boleh menyatakan Said itu jadi teror. Silakan. Geger Geden, hari ini peta geopolitik dan ekonomi ASEAN resmi diguncang hebat oleh ketegasan Presiden Prabowo Subianto. Selama berpuluh-puluh tahun, kekayaan alam Indonesia dikeruk mentah-mentah lalu dibawa kabur ke luar negeri. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang menikmati manisnya nilai tambah, sementara rakyat kita cuma kebagian remah-remahnya. Tapi itu dulu, lewat gebrakan super ekstrim bernama Danantara, Indonesia meluncurkan operasi besar-besaran untuk memutus rantai kebocoran nasional. Semua aset strategis dikonsolidasikan dalam satu komando raksasa. Tujuannya cuma satu, melumpuhkan praktik ekonomi rente sampai ke akar-akarnya. Sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Jelas saja, para mafia ekonomi dan antek asing yang selama ini asyik berenang di kolam kebocoran langsung panik massal. Pipa gurita mereka resmi disumpal permanen. Ini bukan sekadar soal jualan komoditas, bos. Ini perang urat syaraf memperebutkan kendali logistik, pelabuhan dan rantai pasok dunia. Dan antara dibangun murni untuk menantang dominasi Temasek dan Khazanah. Dengan modal pasar domestik yang raksasa, bonus demografi yang melimpah, serta kebijakan hilirisasi mineral dan energi yang tanpa kompromi, Indonesia siap naik kelas jadi pabrik dunia, bukan cuma jadi kebunnya orang lain. Apakah Singapura bakal kehilangan tahta finansialnya secara permanen? Gimana nasib Malaysia yang pelabuhannya terancam sepi karena logistik RI mulai mandiri? Jangan cuma jadi penonton pasif di tanah air sendiri. Tumpahkan opini pedas dan analisis cerdas kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke seluruh pelosok negeri agar semakin banyak rakyat yang melek geopolitik.
geopolitik. Kau melanggar, berkhianat kepada Merah Putih, aku turun, aku cari kau. Berarti beliau sering sekali bicara soal korupsi. Dan saya yakin bukan hanya kepada saya yakin ini kepada setiap orang yang menjadi anak buah beliau ngomong seperti. Karena salah satu yang bikin kita gak maju-maju ya ini. Indonesia bakal mengcopy paste strategi bisnisnya Cina yang selama ini adalah mereka download berdaya alam dari negara-negara yang lebih kecil terus diproses di pabrik-pabrik Cina dan mereka bisa ekspor dapat cuan lebih besar. Lu tau nggak, Indonesia bakal menjadi dan melakukan hal yang sama seperti Cina tapi lebih pintar lagi karena sekarang kita tidak melibatkan US dollar, malah kita bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap mata uangnya Amerika Serikat. Loh kok bisa sih Indonesia bisa jadi the next China, bisa meningkatkan ekspornya, hasil industri manufacturingnya tanpa bergantung dengan US dollar? Prabowo putus rantai mafia. Strategi Danantara lumpuhkan Singapura dan Malaysia permanen hook. Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara yang memiliki segalanya, mulai dari emas, nikel, minyak bumi, tanah yang subur, hingga ratusan juta anak muda yang produktif, tetapi selama berpuluh-puluh tahun uangnya justru lebih betah nongkrong di rekening bank luar negeri? Pernahkah Anda merasa heran mengapa tetangga sebelah rumah kita yang ukurannya tidak lebih besar dari sebuah pulau kecil di Indonesia bisa mendikte arus keuangan, logistik, bahkan menjadi tempat berlindung paling aman bagi para pemburu rente yang menyedot kekayaan bumi pertiwi? Selama ini kita seringkali disuguhi tontonan drama geopolitik yang seolah-olah menempatkan Indonesia sebagai raksasa yang tertidur lelap, sebuah negara besar yang ramah, namun sayangnya terlalu sering membiarkan dapurnya dijarah oleh tangan-tangan tidak terlihat. Kita melihat bagaimana bahan mentah kita dikeduk, dimuat ke kapal-kapal besar, lalu dibawa pergi begitu saja tanpa menyisakan nilai tambah yang berarti bagi anak cucu kita di dalam negeri. Kita melihat bagaimana tetangga-tetangga kita di kawasan Asia Tenggara tumbuh menjadi pusat finansial dan logistik dunia yang mentereng, sementara kita di sini masih sibuk berdebat tentang masalah-masalah sepele yang sengaja diciptakan untuk mengalihkan perhatian dari kebocoran besar yang sedang terjadi di depan mata kita. Namun, roda sejarah tidak pernah berhenti berputar, dan hari ini kita sedang menyaksikan sebuah perubahan paradigma yang sangat radikal. Bayangkan sebuah skenario di mana seluruh aset strategis bangsa ini, seluruh kekayaan tersembunyi yang selama ini tersebar di berbagai sudut birokrasi dan dikelola secara parsial, tiba-tiba dikumpulkan menjadi satu kekuatan finansial yang maha dahsyat. Sebuah kekuatan baru yang dirancang bukan hanya untuk merapikan administrasi, melainkan untuk memutus rantai pasok para mafia ekonomi yang sudah terlalu lama berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Prabowo versus mafia ekonomi. Operasi pemutus rantai kebocoran nasional. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar, yang sering kali terlintas di benak setiap warga negara yang waras. Mengapa Indonesia yang konon katanya tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman, yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yang memproduksi jutaan ton kelapa sawit setiap tahun, masih saja sering mengalami kesulitan anggaran untuk membangun sekolah-sekolah yang layak di pelosok daerah? Mengapa kita masih harus pusing memikirkan utang luar negeri, padahal kekayaan yang terkandung di dalam perut bumi pertiwi ini nilainya ribuan triliun rupiah? Jawabannya telah berulang kali diteriakkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai pidatonya dengan satu kata yang sangat lugas, tajam, dan bagi sebagian orang terdengar sangat menakutkan: kebocoran. Selama puluhan tahun, sistem ekonomi kita telah dirancang, baik secara sengaja maupun karena kelalaian kita sendiri, untuk membiarkan nilai tambah dari kekayaan alam kita mengalir ke luar negeri tanpa hambatan. Kita bisa mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah rumah mewah yang memiliki mata air paling jernih di lingkungannya. Namun, bukannya memasang pipa yang baik untuk mengalirkan air tersebut ke dapur dan kamar mandi sendiri, pemilik rumah terdahulu justru membiarkan orang luar memasang pipa-pipa ilegal yang menyedot air tersebut langsung ke rumah tetangga. Kita hanya kebagian lumpurnya, kebagian banjirnya saat pipa itu pecah, sementara tetangga sebelah bisa menjual air bersih tersebut kembali kepada kita dengan harga 10 kali lipat setelah dikemas dalam botol yang cantik. Presiden Prabowo menyadari betul bahwa jika kita ingin menjadi bangsa yang dihormati, tindakan pertama yang harus dilakukan bukanlah meminta-minta investasi baru dengan proposal yang merunduk-runduk, melainkan menutup seluruh pipa kebocoran tersebut dengan tindakan yang tegas dan tanpa kompromi. Dalam setiap kesempatan, beliau selalu menekankan bahwa efisiensi, pengawasan yang ketat, dan tata kelola yang bersih bukanlah sekadar pilihan manajerial, melainkan sebuah keharusan eksistensial bagi kelangsungan hidup bangsa ini. Kita tidak bisa terus-menerus bergaya sebagai negara kaya jika di dalam sistem kita masih banyak tikus-tikus berdasi yang sibuk menggerogoti lumbung padi nasional. Disinilah peran penting dari pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Ananta Nusantara atau Danantara. Selama ini aset-aset negara kita yang bernilai ribuan triliun rupiah dikelola secara terpisah-pisah di bawah kementerian-kementerian yang berbeda. Akibat dari fragmentasi ini adalah munculnya ego sektoral yang sangat tinggi. Perusahaan milik negara yang satu seringkali tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh perusahaan negara yang lain
lain, atau yang lebih parah, mereka justru saling bersaing memperebutkan proyek yang sama di lapangan. Kondisi yang kacau dan tidak terintegrasi inilah yang menjadi taman bermain paling indah bagi para mafia ekonomi dan pemburu rente. Mereka bisa dengan mudah menyusup ke dalam celah-celah birokrasi, melakukan negosiasi di bawah meja, dan memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis yang diambil selalu menguntungkan kelompok mereka ketimbang kepentingan nasional. Dengan hadirnya Danantara, Presiden Prabowo sedang melakukan operasi sentralisasi pengawasan aset yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Indonesia. Seluruh raksasa korporasi negara kita, mulai dari sektor perbankan, energi, telekomunikasi, hingga infrastruktur, kini dikonsolidasikan di bawah satu payung pengelolaan yang super solid. Strategi ini secara otomatis mempersempit, bahkan menutup rapat ruang gerak para praktisi rente yang selama ini terbiasa memancing di air keruh. Ketika sistem pengelolaan aset diubah menjadi satu pintu yang transparan, profesional, dan akuntabel, maka setiap sen perputaran uang dan setiap keputusan investasi dapat dipantau secara langsung di bawah radar pengawasan tertinggi negara. Tentu saja langkah radikal ini tidak berjalan tanpa perlawanan. Ketika pipa-pipa bocor itu mulai ditutup satu persatu, suara bising kepanikan mulai terdengar dari berbagai sudut. Kelompok-kelompok yang selama ini menikmati keuntungan instan tanpa perlu memeras keringat mulai merasa terancam. Mereka yang terbiasa menjadi perantara, mereka yang hidup dari komisi ekspor bahan mentah, dan mereka yang kenyang dari memanipulasi izin-izin konsesi, tiba-tiba menyadari bahwa hari-hari indah mereka telah berakhir. Kalau selama ini ada yang merasa sangat nyaman berenang di dalam kolam yang airnya sengaja dibuat bocor agar mereka bisa menampung tumpahannya di ember pribadi, ya sangat wajar kalau sekarang mereka panik setengah mati ketika pipa bocornya mulai ditutup total dan airnya dialirkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat jelata. Kritik-kritik yang berseliweran di media yang mencoba meragukan efektivitas Danantara atau menuduh bahwa sentralisasi ini akan mematikan iklim usaha, seringkali sebenarnya hanyalah suara-suara sumbang yang disponsori oleh mereka yang ketakutan kehilangan lapak jalurnya. Kita harus melihat fenomena ini secara jernih dengan mata batin seorang nasionalis. Apa yang sedang dibangun oleh Presiden Prabowo bukanlah Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, biaya cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan biaya cukai tidak mampu, segera diganti. Biaya cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya biaya cukai, kita tutup biaya cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa nggak sedih itu? Sudah 240 yang kita tutup. Nggak ada yang untung, rugi terus. Ada perusahaan milik negara, BUMN, jumlahnya luar biasa. Waktu saya jadi presiden, saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya 1000 lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa, Menseknek? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Nggak ada yang untung, rugi terus. Perusahaan negara milik rakyat 200, kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah. Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240. Ya benar, Menseknek 240. Itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris, itu 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus kita sendiri, milik bangsa Indonesia. Kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu
rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Itu video dari 3 tokoh yang melakukan edukasi dan video-video tentang pidato-pidato Pak Prabowo. Apa tanggapan kalian itu masing-masing, ya. Plus minus boleh-boleh saja, ya. Semoga negara kita tetap damai, tentram, dan perekonomian segera pulih, segera stabil, dolar semakin turun, rupiah naik. Ikuti terus, wassalam.